Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Masih semangat? Masih. Oke. Hari ini kita ketemu di pertemuan yang ke-11 dan masih di mata kuliah Perspektif dan Teori Psikologi Sosial. Tema kita kali ini adalah tentang diri sosial. Jadi begini ya, untuk pertemuan kita kali ini, selain nanti kita ada ujian tengah semester, penilaiannya, ada ujian akhir semester, ada tugas. Jadi keaktifan kalian nanti itu akan menjadi poin tersendiri, ada tambahan-tambahan poin yang kaitannya nanti ada dengan penilaian. Jadi silakan ketika nanti saya memberikan materi, terus ada yang mau tanya ataupun ada yang tidak sepakat, jadi kalian bisa memberikan kontribusi atau juga bisa bertanya langsung. Karena kalau nanti kalian aktif, baik bertanya ataupun memberikan sanggahan atau memberikan tambahan, itu juga akan menjadi poin tersendiri. Sepakat? Sepakat. Oke. Dan di sini nanti kita kaitannya dengan CPMK 4, bahwasanya mahasiswa mampu memahami perilaku manusia, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat dalam konteks psikologi sosial. Meliputi CPL, CPL 1, CPL 3, dan CPL 4. Di CPL 1 nantinya, itu mahasiswa diharapkan mampu berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Faham? Oke. Berikutnya di CPL 3. CPL 3 kita akan nantinya tujuannya yaitu mahasiswa mampu menjunjung nilai kejujuran, kecerdasan, kebangsaan, keberagaman, dan kreativitas, serta menjaga integritas akademik dan mencegah plagiarisme. Di CPL 4 nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, jangan lupa, mampu apa? Mampu menjelaskan konsep dasar dan teori psikologi untuk menganalisa gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Jadi di CPMK dan CPL ini melalui pemahaman perilaku manusia dalam konteks psikologi sosial, nanti kalian ini diharapkan mampu berpikir secara kritis, beretika, dan juga menerapkan ilmu psikologi secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Bahasan kita kali ini yang pertama adalah tentang konsep diri sosial. Karena tema kita di pertemuan yang ke-11 ini adalah diri sosial. Kita akan membahas tentang konsep diri sosial, faktor-faktor yang memengaruhi diri sosial, dan mengidentifikasi aspek diri sosial, serta nanti bagaimana kita menganalisis kaitan diri sosial, efikasi diri, terus kecerdasan emosi, dan juga resiliensi. Siap untuk memulai kelas kali ini? Siap. Oke, kalau begitu sebelum saya memulai, masih ingat ya, kalau kita orang psikologi, belajar tentang psikologi. Apa sih? Ilmu psikologi itu apa sih? Apa, Mas? Seingat saya, psikologi sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Apa ada lagi tentang psikologi? Ya, silakan, Mbak. Baik, Ibu, kalau menurut saya psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ada lagi? Jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Sekarang pertanyaan saya, kalian tuh manusia atau bukan? Manusia. Berarti kalian juga harus mempelajari diri sendiri dan juga diri ketika nanti kalian berinteraksi dengan orang lain. Itulah tema kita kali ini tentang diri sosial. Dalam psikologi, self atau diri itu adalah cara seseorang atau individu, pertama adalah bagaimana dia mengenali, memahami, mengevaluasi, dan memandang dirinya secara individu. Itu yang self. Ini ada tokohnya yaitu William James, tokoh pertama yang membahas tentang konsepnya self. Di sini juga
Kalau kita bicara tentang self, sebelum saya masuk di materi, siapa Anda? Siapa Anda? Ada yang bisa bantu? Siapa sih saya itu? Ayo Mbak. Saya adalah mahasiswa, saya adalah perempuan, dan saya adalah seorang anak di rumah. Namamu siapa? Kaila Fanza. Kaila. Apakah diri Kaila itu sama dengan dirimu? Berbeda Ibu. Berbedanya kenapa? Karena saya merupakan anak pertama, saya anak tunggal. Dari nama saja beda apa enggak? Beda. Dari nama saja udah berbeda. Belum nanti ketika kita interaksi dengan orang lain. Nah, di sini kalau tadi mengatakan apa? Saya mahasiswa. Terus apa lagi? Saya seorang anak. Seorang anak. Apalagi? Ada yang bantu? Yuk tambah lagi. Apa Mas? Saya laki-laki. Mbak, apa lagi? Saya anak ketiga. Saya anak ketiga. Itu bukan diri sepenuhnya. Tetapi itu adalah diri secara sepotong-sepotong. Tetapi bagaimana nanti ketika kita diri sepenuhnya, kita akan di bagian berikutnya. Nih, kita bahas tentang self. Self adalah keseluruhan pemahaman seseorang tentang dirinya. Maka kita harus tahu tentang diri kita. Diri mencakup pikiran. Pikirannya Kaila kira-kira sama enggak dengan pikiranmu, Mas? Kenapa berbeda? Kaila mungkin berpikir dia sekarang ini dia adalah anak pertama. Kalau Masnya anak keberapa? Anak ketiga. Kaila mungkin berpikir dia itu adalah orang introvert. Kalau Masnya bisa jadi ekstrovert. Kan begitu. Itu secara individu. Terus di sini peran. Perannya ada yang peran sebagai mahasiswa, ada yang magang enggak, ada yang bekerja, betul enggak? Peran kita juga berbeda-beda. Dan tentunya nih diri itu terus berkembang. Ketika kalian dulu masih SMP dengan sekarang di bangku kuliah, beda apa enggak? Beda. Apa yang membedakan? Cara pikir beda apa enggak? Beda. Perasaan beda apa enggak? Beda. Pengalaman beda apa enggak? Beda. Itu semua dipengaruhi oleh apa? Lingkungan. Lingkungan. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nih. Mengapa manusia itu memiliki diri? Karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir tentang dirinya sendiri dan manusia bisa bertanya, siapa saya? Apa kelebihan saya? Apa kekuranganku? Apa tujuan hidupku? Bicara tentang diri. Tujuan hidupmu, Mbak Galuh dengan Mbak Alivia. Mbak Galuh, tujuan hidupmu apa sih? Untuk bekerja, kuliah untuk bekerja. Kalau Mbak Alivia? Saya dari saya sendiri, tujuan saya yang pastinya buat kehidupan saya selanjutnya. Untuk kehidupan selanjutnya. Sama-sama kuliah di Fakultas Psikologi Untak Surabaya, tetapi tujuan hidupnya diri seseorang beda-beda apa enggak? Ada yang tadi untuk bekerja, kalau Mbaknya untuk kehidupan selanjutnya. Ini sudah berbeda. Ini masih tentang diri, belum kita ngomong tentang diri sosial. Hakikatnya teman-teman, dalam psikologi, self adalah cara seseorang memahami, mengenali, mengevaluasi, dan memandang dirinya secara utuh. Antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Dan di sini manusia itu bukan hanya makhluk biologis, tetapi makhluk sosial. Dalam artinya pemahaman tentang dirinya tidak pernah lepas dari hubungan interaksi dengan orang lain. Kalian dulu waktu masih di bangku SMA dengan bangku kuliah, interaksinya beda apa enggak? Beda. Cara berpikirnya beda apa enggak? Beda. Perasaannya beda apa enggak? Beda. Pengalamannya beda apa enggak? Beda. Kenapa? Ayo. Baik Ibu, menurut saya karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar seperti dari teman-teman baru, karena teman-teman dari bangku SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda. Jadi bisa saja pemikiran kita itu berkembang seiring berjalannya waktu Ibu, dan pengalaman kita bertambah. Seperti Segitu ya? Oke. Nih. Jadi diri tidak dibawa sejak lahir. Tetapi berkembang melalui interaksi sosial. Pokoknya adalah membagi self itu jadi dua. Ada I, ada me. Kalau I di sini diri yang spontan, bersifat pribadi, bebas dan kreatif.
Kalau me, diri yang dibentuk oleh masyarakat. I, saya misalnya ingin tertawa keras. Kalau me, saya ingin tertawa, tetapi karena sedang di kelas, ya apa enggak? Sedang di kelas, saya bisa menahan diri. Dulunya saya adalah orang ekstrovert, tetapi ketika saya di kelas, saya harus menjaga etika. Sampai di sini paham? Bisa dimengerti? Saya lanjut ya. Oke. Jadi Matt ini mengatakan bahwa dalam diri itu ada I, ada me. Diri sosial sekarang. Baru kita masuk di materi kita. Adalah bagian dari diri seseorang yang muncul ketika ia berinteraksi dengan orang lain dan menjalankan berbagai peran dalam kehidupan sosial. Jadi kalau diri sendiri itu bagaimana dia menyadari tentang dirinya, siapa saya, ya, saya itu apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi kalau diri sosial setelah kita berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, apakah kalian ketika berbicara, ya, ketika berbicara itu menggunakan cara yang sama ketika menghadapi semua orang? Tidak. Kenapa? Ayo, kenapa? Ada yang bisa bantu? Baik Ibu, menurut saya karena adanya norma, lalu karena adanya etika, lalu ada juga karena adanya faktor-faktor dari individu masing-masing Ibu. Faktor-faktor dari individu masing-masing. Misalnya, ya, misalnya Misalnya kita berbicara dengan orang tua kita atau dengan ibu kita biasanya lebih terbuka, lebih jujur mengenai hal-hal pribadi kita. Terus kita biasanya kalau berbicara dengan orang tua kita menggunakan nada yang lembut, sopan, dan nadanya itu masih Oke, sekarang kalau kalian mungkin mengatakan saya ekstrovert. Orang ekstrovert itu kalau bicara kan asertif ya, asertif biasanya. Ketika kalian bicara dengan dosen atau mungkin dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, kira-kira ditahan apa enggak? Kenapa? Baik Bu, untuk menurut saya itu ditahan karena kita berbicara dengan orang yang lebih formal. Lebih formal, Penting lebih penting. dalam pekerjaan kita. Karena apa? Ada etika, ada norma. Begitu ya. Misalnya kalau dengan teman dekat, dengan dosen beda apa enggak? Beda. Kenapa beda? Karena kalau menurut saya sendiri Ibu, kalau dengan teman dekat itu biasanya cara ngobrol kita itu lebih casual, lebih santai. Berbeda dengan kayak ibu dan dosen itu kan lebih apa ya, jaga etika dan norma. Ada etika dan norma. Jadi intinya di dalam diri sosial, siapa saya ketika saya dalam diri sendiri dengan diri sosial itu berbeda. Dan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya, pendidikan, banyak faktor yang memengaruhi. Kita lihat sekarang konsepnya diri sosial. William James mengatakan di dalam diri sosial itu ada tiga, ya, ada tiga. Bahwa manusia terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah material self, yang kedua adalah social self, yang ketiga adalah spiritual self. Material self itu misalnya tubuh, pakaian, rumah, kendaraan, uang, barang pribadi dan lainnya. Setiap orang beda apa enggak material self-nya? Beda kan? Terus lagi social self, peran sebagai anak, mahasiswa, teman, ketua organisasi, karyawan dan lain-lain. Bisa jadi spiritual self, kejujuran, empati, tujuan hidup. Sekarang saya mau tanya deh. Tujuan hidupmu apa, Mbak? Untuk tujuan hidup saya untuk membanggakan orang tua. Apakah tujuan hidupmu sama dengan tujuan hidupmu, Mbak? Kenapa? Kalau saya buat kehidupan selanjutnya Untuk kehidupan selanjutnya. Kalau Mbaknya gimana? beda. Saya bertujuan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Membangun peradaban yang lebih baik dengan cara kuliah. Iya Pak enggak? Kan beda-beda tujuan hidup. Ini adalah konsep diri seseorang. Jadi konsep diri seseorang secara sosial itu berbeda-beda. Tetapi William James mengatakan material self, ada social self, spiritual self. Jadi intinya ada yang pakaian, gaya pakaian kita. Beda-beda apa enggak?
Ya, mungkin si Stefanus dengan Ya, Vian. Gaya pakaianmu beda apa enggak? beda. Kenapa beda? Mungkin perbedaan kesukaan tentang suatu budaya. Faktor budaya memengaruhi nggak cara berpakaian seseorang? Faktor apa lagi? Pendidikan berpengaruh nggak? Pakaianmu ketika kuliah dengan waktu TK kemarin beda apa enggak? Beda kan? Jadi ini, nih. Mengapa teman-teman ucapan orang lain tuh bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri? Mengapa ya? Ucapan orang lain bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Yuk, silakan. Ada yang bisa bantu saya? Mengapa? Boleh? Baik Ibu, kalau menurut saya ketika kenapa bisa mempengaruhi? Karena yang pertama itu kita membayangkan gitu bagaimana penampilan diri kita ketika dilihat oleh orang lain. Lalu dari membayangkan itu kan kita bisa tahu gitu penilaian orang lain terhadap diri kita itu seperti apa. Gitu ya. Ada yang lain bisa bantu? Mengapa sih ucapan orang lain bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri? Pernah nggak teman-teman terpengaruh dengan ucapan orang lain? Kenapa? Menurut saya saat orang lain tuh menilai dengan diri kita kan pasti kita mempunyai perasaan entah itu senang, sedih. Nah sehingga perasaan itu membuat kita itu kayak ada keinginan untuk merubah seperti apa yang mereka omongkan. Dalam teorinya Looking Glass Self, nih Charles Horton Collie mengatakan bahwasanya kita mengenal diri melalui penilaian orang lain. Padahal kadang-kadang kita sudah mengenal diri kita, tetapi kadang-kadang penilaian orang lain juga akan masuk terhadap penilaian diri kita. Misalnya ini nanti ya kita lihat, dipuji teman, akhirnya apa? Percaya diri. Kalau dikritik, iya apa enggak? Itu kalau dipuji, dia jadinya percaya diri. Padahal tanpa pujian sebenarnya dia sendiri udah percaya diri. Tapi ketika dipuji, dia akan lebih percaya diri. Pertama, orang itu mungkin kurang percaya diri. Tapi karena secara diri individu, dia kurang percaya diri. Tetapi karena dapat pujian, enggak kok kamu itu bagus, kamu ini, akhirnya percaya dirinya tumbuh. Itu contoh. Berarti lingkungan pertemanan juga memengaruhi diri secara sosial. Oke. Nah, lingkungan keluarga berpengaruh apa enggak? Yuk silakan. Boleh? Kalau menurut saya sendiri, ketika kita kecil, saat kita masih anak-anak, ketika kita berbuat sesuatu lalu kita dipuji, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih percaya diri gitu ketika dewasa. Namun ketika saat kita kecil tapi kita berbuat sesuatu lalu disalahkan atau dimarahi, akhirnya kita tumbuh menjadi pribadi yang takut salah, yang begitu-begitu jadi tidak percaya diri seperti itu. Oke, itu kalau lingkungan keluarga. Bagaimana dengan lingkungan pertemanan? Ayo, lingkungan pertemanan. Ngaruh nggak? Boleh? Baik Ibu, menurut saya kalau semisal kita dalam lingkungan pertemanan yang teman-temannya rajin gitu, kita akan terpengaruhi dengan teman-teman kita. Kita jadi ikut rajin, kita juga ikut sering bantu-bantu teman-teman yang lain dalam mengerjakan tugas gitu. Jadi lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh Ibu. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh. Lingkungan mana lagi yang berpengaruh? Ada yang bisa bantu saya? Lingkungan selain pertemanan, keluarga, lingkungan apa lagi? Ya. Baik Bu, untuk menurut saya itu ada lingkungan sosial. Kenapa lingkungan sosial sangat berpengaruh? Karena lingkungan sosial itu Misalnya lingkungan sosial itu siapa? seperti kita, orang-orang yang ada di luar kita, seperti tetangga itu termasuk lingkungan. Oke, Sangat berpengaruh karena itu termasuk faktor budaya. Seperti tata kita, cara bicara kepada orang-orang itu termasuk pengaruh dari budaya juga. Oh, begitu ya. Ya. Misalnya kalau kita kan ada di Surabaya. Ya. Cara bicara orang Surabaya dengan cara bicara orang Solo itu berbeda apa enggak? Berbeda. Kalau kita ngomong provinsi, orang Jawa Timur dengan orang NTT beda apa enggak? Beda. Jadi lingkungan sosial juga memengaruhi cara bicara kita. Oke, self concept. Ngaruh enggak kira-kira? Ngaruh Ibu. Ngaruh. Misalnya aku pemalu. Tapi kalau ada lingkungan yang memengaruhi semuanya memberikan motivasi, lama-lama dia malu apa enggak?
Tidak. Kan gitu kan? Jadi intinya kita juga harus memiliki ini. Nih, dampak positifnya, jadi dampak positif ya, diri sosial, adaptasi sosial itu lebih mudah. Kalian akan lebih mudah adaptasi sosial. Terus hubungan itu akan lebih baik karena mudah adaptasi. Berikutnya, percaya diri meningkat, tetapi ada juga dampak negatifnya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau kita terlalu tergantung pada penilaian orang, kira-kira berdampak nggak terhadap kehidupan kita? Kenapa? Karena baik ibu, menurut saya karena apapun yang kita lakukan kita bergantung sama penilaian orang lain. Jadi kita selalu memikirkan bagaimana. Kita nggak punya jati diri. Karena apa? Selalu memikirkan penilaian orang. Overthinking. Ya, kira-kira dampaknya overthinking. Iya apa enggak? Misalnya, ketika kalian upload sesuatu di media sosial, terus dikomentari. Iya apa enggak? Komentarnya bikin nyesek enggak kira-kira? Biasanya kayak gitu. Menurut saya nih Bu, terkadang kan ada orang itu berkomentarnya baik, tapi terkadang dari diri kita sendiri tuh kayak rasa nyindir aku ini gitu Bu. Padahal kan bisa jadi komentarnya bukan untuk kita, bukan untuk saya, tapi karena overthinking seakan-akan itu menyindir, ya Pak enggak? Akhirnya dampaknya. Terus di sini krisis identitas. Jadi di dalam diri sosial itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Kontribusi sosial itu juga penting. Bahwasanya diri sosial mendorong kita untuk, kalau kontribusi sosial, kira-kira apa? Kontribusi sosial. Pertama, ada nggak keinginan membantu orang lain? Ada. Terus kerjasama dalam kelompok dan berpartisipasi di masyarakat. Kalau kita nggak punya diri sosial, ya kita nggak mau bantu orang lain. Kalau bantu orang lain, kira-kira kalau dalam perkuliahan apa ya Mbak? Baik Ibu, menurut saya kalau dalam perkuliahan itu kita bisa untuk membantu mencari jurnal, Oke. lalu mengerjakan tugas bersama seperti itu. Jadi ada tugas-tugas kelompok yang dilakukan gitu ya. Kayak partisipasi di masyarakat, kalau mahasiswa itu apa ya kira-kira? KKN itu masuk nggak? Masuk ya. Kalau orangnya terlalu menutup diri, dia nggak punya diri sosial yang cukup, kira-kira dia jadi introvert atau enggak? Dia nggak bisa, interaksi sosialnya dia nggak bisa. Baik, sekarang apakah cara seseorang memandang dirinya itu akan memengaruhi perilakunya ketika menghadapi tekanan? Ya, menurut saya dampak Bu. Untuk dampak yang positif mungkin seseorang tersebut bisa merasa dirinya lebih yakin, terus lebih bisa berpikir kritis, pantang menyerah, terus tetap dirinya bisa mengendalikan dirinya lebih tenang. Kalau dampak negatifnya? Dampak negatifnya mungkin seseorang tersebut tidak percaya diri, terus berpikir yang negatif atau overthinking gitu, terus mudah cemas. Mudah cemas. Oke. Berarti intinya cara memandang diri sendiri itu juga akan bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Tergantung dari dia menghadapinya seperti apa. Cara menghadapinya, kalau dia yakin, dia bisa berpikir solutif, tetap tenang dan pantang menyerah, maka perilaku yang muncul lebih produktif. Terus dia lebih tahan terhadap stres dan mampu mengambil keputusan, hasilnya lebih optimal. Tetapi kalau cara pandangnya negatif, tidak cukup, tidak mampu, tidak semuanya, itu akan berdampak. Akhirnya apa? Dampak inilah nanti akan terjadi tentunya dampak negatif. Oh, tidak percaya diri, tidak yakin, akhirnya stres. Betul apa enggak? Jadi intinya cara pandang seseorang terhadap dirinya itu bisa berdampak. Oke. Diri sosial adalah cara individu memandang dirinya, maka dari itu dia harus memiliki keyakinan diri dari Bandura, kecerdasan emosi, disinilah dia akan ada resiliensi. Ketika ada resiliensi, dia mampu bangkit dari tekanan. Dan teman-teman, kalau kita berbicara, seseorang yang memiliki diri sosial positif, belum tentu langsung menjadi pribadi yang tangguh. Ada dua kekuatan psikologis yang menjembataninya. Yang pertama yaitu keyakinan terhadap kemampuan dirinya atau self-efficacy,
serta kemampuan mengelola emosi atau emosi intelijen. Ketika kedua hal ini berkembang dengan baik, maka dia akan lebih mampu bangkit. Jadi kesimpulannya, diri sosial adalah hasil interaksi dengan lingkungan yang memengaruhi cara kita berpikir, merasa, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tadi kan sudah mengikuti materi saya dari awal sampai akhir tentang diri sosial. Tentunya sejauh mana pemahaman kalian nanti saya akan membuat beberapa games dan juga pertanyaan yang kaitannya dengan diri sosial. Nanti kalian bisa mengaksesnya di Elitak ya. Jadi aksesnya di Elitak, silakan nanti jawab di Elitak. Nah, sejauh mana pemahaman kalian tentang diri sosial. Itulah tadi materi kita hari ini di pertemuan ke-11 tentang diri sosial. Dan jangan lupa dipahami, nanti tugasnya ada di Elitak. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.